Pemirsa, Sekolah Legislatif Partai Nasdem memasuki hari kedua. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan kuliah umum kepada peserta Sekolah Legislatif. Eva Wondo akan melaporkannya langsung dari kampus ABN Partai Nasdem di Jakarta. Eva, apa saja materi yang diberikan kepada peserta Sekolah Legislatif di hari kedua ini? Wahyu, ada sejumlah materi yang diberikan kepada peserta Sekolah Legislatif Partai Nasdem angkatan pertama di hari kedua ini. Tadi diawali dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Surya Paloh tadi menyampaikan terkait dengan sejarah, ideologi dan juga platform Partai Nasdem. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Enggar Tias Tolukita, yang baru saja selesai digelar. Tadi Enggar Tias Tolukita menyampaikan terkait dengan pengalamannya yang pernah menjadi anggota DPR RI dan juga saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Enggar juga menyampaikan terkait bagaimana relasi atau mengelola relasi antara eksekutif dan juga legislatif. Rencananya materi ini akan diberikan kepada peserta Sekolah Legislatif Partai Nasdem di hari kedua ini hingga malam, yakni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ada setidaknya 3 materi utama yang diberikan kepada peserta Sekolah Legislatif Partai Nasdem mulai tanggal 16 kemarin hingga nanti tanggal 19 Juli 2019, yakni meliputi karakter building, legislasi, dan juga kepartaian. Total peserta yang mengikuti Sekolah Legislatif angkatan pertama Partai Nasdem ini adalah 350 peserta untuk angkatan pertama yang terdiri dari anggota DPR RI Partai Nasdem terpilih periode 2019-2024, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem dari 34 provinsi, pengurus organisasi saya Partai Nasdem, dan juga kader-kader terpilih Partai Nasdem. Tujuan Partai Nasdem menggelar Sekolah Legislatif Partai Nasdem adalah agar ini membekali anggota DPR RI terpilih Partai Nasdem yang akan menjabat di periode 2019-2024, kemudian menanamkan nilai-nilai kenasdeman, utamanya adalah gagasan politik tanpa mahar yang selama ini digagas oleh Partai Nasdem, serta membentuk politisi yang berjiwa negarawan. Wahyu. Eva, apa kemudian pesan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada anggota DPR terpilih dari Nasdem? Ya, Wahyu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa peran dan fungsi anggota DPR ini tidak terbatas untuk legislasi saja atau membuat undang-undang, tetapi juga harus menjaga harkat dan martabat sebagai anggota dewan untuk merubah persepsi negatif masyarakat terhadap parlemen. Tadi Surya Paloh juga berpesan kepada anggota dewan dan juga seluruh peserta Sekolah Legislatif ini untuk banyak membaca, mendengar, dan juga melihat. Kita simak bersama cuplikan kuliah umum yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. 1. Banyak membaca. Upayakan anggota dewan harus banyak membaca. Lucu sekali anggota dewan malas membaca. Yang boleh malas membaca itu hanya Ketua Umum partai. Ketua Umum partai sudah terlalu lama dia jadi anggota dewan, yang malas membaca tidak apa-apa. Tapi saudara-saudara anggota dewan, ingat, rajin-rajinlah membaca. Yang pertama. Kedua, mendengar. Jangan saudara yang terus-menerus memberikan, nggak mau mendengar. Kalau penyanyi jangan menjadi Sugeng Superwoto. Semua orang menyanyi 2-3 lagu, Sugeng 30 lagu. Bagaimana Pak Nini? Kalau menjadi anggota dewan, seorang jurnalis yang hebat. Banyak mendengar. Dari mana saja. Upayakan banyak mendengar. Artinya mendengar ini sungguh-sungguh. Saudara ambil intisari dari konversasi. Oh ya, ini baik nih. Bagus ya ambil ya, enggak apa-apa. Ketiga, banyak melihat. Tapi bukan berarti studi banding. Jadi bagaimana banyak melihat kata ketua umumnya supaya ya banyak melihat. Tapi bukan studi banding. Nah, dalam hal ini pimpinan fraksi partai kita di DPR tentu nanti akan memberikan pengarahan pada saudara. Kita mau menikmati fasilitas yang ada. Siapa bilang enggak? Tapi tadi ajas kepantasan, kepatutan. Saya pikir kita sepakat itu yang kita jaga. Sepakat? Itu aja sebenarnya.
Jangan pikir ini ketua umumnya sok sekali moralis, ini enggak juga. Tidak ada artinya idealisme apapun yang kita miliki kalau tidak berpijak pada realisme yang ada. Kita idealis, tapi kita realistik. Nah ini komprominya di sana. Maka seluruh potensi yang 59 insya Allah nanti tambah 60 anggota dewan, diatur berbagai komisi yang ada, nah, semuanya maju sebagai Spartan-Spartannya Partai Nasdem di DPR RI. Saya bangga pada kalian, bahkan saya juga menginginkan kalian untuk tetap bisa membuktikan rakyat tidak salah pilih kepada kalian. Majulah kalian seiring dengan ambisi dan obsesi kita, Partai Nasdem, yang justru sejak saat ini bekerja mempersiapkan diri untuk jadi partai pemenang pada tahun pemilu 2024 yang akan datang. Surya Paloh juga meminta anggota legislatif terpilih Partai Nasdem untuk bekerja keras mulai hari ini karena Partai Nasdem menargetkan menjadi partai pemenang pada pemilu 2024. Wahyu, kembali ke Anda. Baik Eva Wondo, terima kasih melaporkan langsung dari kampus ABN Partai Nasdem.